Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrani Nanda Asrul dari kelas 3C Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Teori Keuangan dan Perbankan Syariah, Prinsip dan Praktik. Topik ini sangat menarik untuk kita bahas karena di era modern seperti sekarang, keuangan syariah bukan hanya menjadi alternatif, tetapi juga solusi untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Mari kita pahami bersama bagaimana prinsip-prinsip keuangan syariah diterapkan dalam dunia nyata dan bagaimana sistem ini mampu membawa keberkahan serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keuangan dan perbankan syariah merupakan bidang yang mempelajari pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum Islam. Tujuan utamanya bukan hanya mengajar profit semata, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan sosial dan kemaratan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Teori keuangan dan perbankan syariah dijelaskan bahwa sistem ini menekankan prinsip dan praktik yang sesuai syariah serta memiliki peran penting dalam ekonomi global modern. Keberadaan keuangan syariah menjadi jawaban atas kebutuhan yang semakin tinggi terhadap pelayanan keuangan yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan, terutama di tengah tantangan sistem keuangan konvensional yang sering diwarnai ketidakpastian dan ketidakpastian. Prinsip-prinsip syariah yang melanda sistem ini meliputi larangan riba, gharar, dan masyir, yang bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan bersifat adil, tidak merugikan salah satu pihak, serta menghindari unsur spekulatif yang berlebihan. Konsep ini menjadi keuangan syariah lebih terikat pada aktivitas ekonomi real yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Transaksi harus dilandasi oleh aset atau kegiatan produktif yang jelas, sehingga aliran dana berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dalam praktiknya, keuangan syariah memiliki sejumlah instrumen seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang diuraikan dalam instrumen keuangan utama. Ketiganya menjadi saran utama dalam pembiayaan berbasis kerjasama dengan pembagian risiko dan keuntungan yang lebih adil. Sistem ini mendorong pola hubungan yang bersifat kemitraan antara lembaga keuangan dan nasabah, bukan hubungan kreditur-debitur yang cenderung berat. Sebelah seperti dalam sistem berbasis bunga, perbankan syariah kemudian hadir sebagai institusi keuangan yang mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam berbagai layanan, mulai dari tabungan syariah hingga pembiayaan investasi yang sesuai syarat hukum Islam. Perannya tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi masyarakat dengan menawarkan solusi keuangan yang lebih humanis dan inklusif. Ini selaras dengan tujuan syariah dalam memelihara kemaslahatan publik dan mencegah praktik yang merugikan. Meski demikian, dalam itu juga disebutkan bahwa implementasi sistem ini masih menghadap tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuntungan syariah serta kerangka regulasi yang perlu diperkuat lagi agar lebih mendukung perkembangan industri ini. Untuk mengoptimalkan potensi, diperlakukan edukasi keuangan yang lebih masif dan dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah maupun lembaga pengawas keuangan. Selain itu, kemajuan teknologi menjadi aspek penting dalam memperluas akses layanan syariah. Dalam materi ini menegaskan bahwa teknologi seperti finance syariah mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan keuangan,
sehingga memudahkan masyarakat dalam berbagai transaksi sesuai prinsip syariah. Inovasi digital ini termasuk layanan transaksi zakat, wakaf, pembiayaan produktif, hingga perbankan syariah berbasis aplikasi yang memperluas inklusi keuangan secara signifikan. Keuangan syariah juga mencatat berbagai keberhasilan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam materi pembiayaan mikro dan investasi sosial, berperan dalam pengentasan kemiskinan serta memperkuat perekonomian daerah. Pendekatan ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam sektor keuangan modern dengan memberikan dampak langsung bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan fondasi prinsip syariah yang kokoh, dukungan teknologi, dan peningkatan kesadaran masyarakat, keuangan dan perbankan syariah diyakini akan semakin berkembang sebagai bagian utama dari sistem keuangan global di masa depan. Model keuangan ini mampu menghadirkan keseimbangan antara profit dan kebermanfaatan sosial, sehingga dapat menjadi solusi nyata atas tantangan ketidakadilan ekonomi dunia. Ketika kita berbicara tentang keuangan syariah, kita sedang membahas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai moral dan keadilan sosial. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang lahir dari kapitalisme barat, keuangan syariah berakar dari ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam Islam, kegiatan ekonomi dianggap bagian dari ibadah muamalah, yakni interaksi sosial yang bernilai ibadah apabila dilakukan dengan cara yang benar. Artinya cara kita mencari, mengelola, dan membelanjakan uang harus sesuai dengan prinsip halal, adil, dan bermanfaat. Tujuan utama keuangan syariah bukan hanya mengejar profit, tetapi juga mewujudkan maslahat, kesejahteraan bersama yang adil dan berkelanjutan. Itulah sebabnya keuangan syariah berkembang pesat, bukan hanya di negara muslim, tetapi juga di negara non-muslim, karena nilai-nilai seperti keadilan, transparan, dan etika bersifat universal dan relevan dengan kebutuhan ekonomi global. Yang berikut ada prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Sistem keuangan syariah dibangun atas dasar 3 larangan utama, yaitu riba, gharar, dan maisir. Ketiganya adalah dari ketidakadilan ekonomi yang sering menyebabkan kesenjangan sosial. Yang pertama, larangan riba. Riba berarti tambahan yang diperoleh secara tidak adil dari transaksi pinjam-meminjam. Misalnya, seorang meminjam 10 juta, lalu harus mengembalikan 12 juta hanya karena faktor waktu tanpa pertimbangan risiko atau usaha. Islam melarang hal ini karena riba menciptakan ketimpangan dan eksploitasi ekonomi. Dalam sistem bunga konvensional, bank selalu diuntungkan karena bunga ditetapkan di awal. Bahkan jika nasabah mengalami kerugian, konsep ini bertentangan dengan prinsip keadilan adil yang diajarkan Islam. Sebagai gantinya, keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil, profit and loss sharing. Contohnya dalam akad mudharabah, pemilik modal dan pengelola usaha berbagai keuntungan sesuai kesepakatan. Bila rugi, keduanya ikut menanggung dengan cara ini. Tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak dan kerjasama dibangun di atas kepercayaan dan tanggung jawab.
Yang berikut yaitu larangan gharar. Gharar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Transaksi seperti menjual ikan di laut yang belum ditangkap atau menjual rumah tanpa menjelaskan kondisi dan harga termasuk dalam kategori gharar. Mengapa Islam melarang gharar? Karena ketidakjelasan membuka ruangan bagi penipuan, kecurangan, dan spekulasi. Dalam keuangan syariah, setiap akad harus memiliki objek yang jelas, harga yang pasti, dan waktu penyerahan yang ditentukan. Prinsip ini menjamin kejujuran dan melindungi belah pihak dari konflik di kemudian hari. Yang berikut adalah larangan maisir. Maisir adalah segala bentuk perjudian atau spekulasi yang dimana seseorang memperoleh keuntungan tanpa usaha sepadan. Contohnya yaitu membeli saham atau aset kripto hanya untuk menebak harga tanpa analisis atau nilai nyata dalam jangka pendek. Bisa untung besar, namun dalam jangka panjang bisa menimbulkan kerugian besar. Bahkan krisis ekonomi Islam melarang maisir karena ia menciptakan kesenjangan antara yang beruntung dan yang kalah. Tanpa produktivitas real, keuangan syariah menghendaki agar setiap keuntungan didapat melalui aktivitas ekonomi nyata seperti perdagangan, investasi, dan produksi. Yang ketiga yaitu teori keuangan syariah. Yang pertama, konsep uang dalam Islam. Dalam Islam, uang bukan komodita untuk diperjualbelikan, melainkan alat tukar dan penyimpanan nilai. Artinya, uang tidak boleh beranak hanya karena disimpan atau dipinjamkan. Nilai uang baru tumbuh ketika digunakan untuk kegiatan produktif seperti perdagangan atau investasi halal. Hal ini mencegah penimbunan kekayaan dan mendorong perputaran ekonomi yang sehat. Yang kedua yaitu nilai waktu uang. Islam mengakui bahwa waktu memiliki nilai, namun tidak dengan memungut bunga keuntungan, karena waktu hanya boleh muncul bila terkait dengan aktivitas usaha yang nyata, bukan sekedar karena menunda pembayaran. Sebagai contoh dalam akad murabahah, keuntungan bank muncul dari selisih harga jual beli bukan dari bunga waktu. Berikut ada konsep risk sharing. Dalam sistem konvensional, risiko biasanya ditanggung penuh oleh peminjam. Bank hanya berperan sebagai pemberi dana dan tidak ikut menanggung kerugian. Sementara dalam sistem syariah, risiko dibagi secara adil antara dua pihak. Prinsip ini disebut risk sharing yang menjadi fondasi dari akad-akad seperti masyarakat dan mudharabah. Dengan mekanisme ini, hubungan antara bank dan nasabah bukan atas bawahan, tapi mitra sejajar. Yang keempat yaitu perbedaan fundamental antara sistem syariah dan konvensional. Perbedaan antara kedua sistem ini tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya bunga, melainkan juga pada landasan filosofis, tujuan, dan etika. Sistem konvensional berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, profit maximization, dan tanpa memperhatikan halal haram, sementara sistem syariah menyimbangkan antara keuntungan profit dan keberkahan
keberkahan barakah. Hasil yang halal, adil, dan bermanfaat bagi orang lain. Untuk keuangan syariah menilai keberhasilan bukan hanya dari besarnya laba, tapi juga dari manfaat sosial dan keberlanjutan usaha. Yang kelima yaitu instrumen keuangan syariah. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tadi digunakan berbagai akad atau kontrak mudarabah. Pemilik modal memberikan dana kepada pengelola usaha jika untung dibagi sesuai kesepakatan, jika rugi ditanggung bersama. Masyarakat, semua pihak menyertakan modal dan ikut menanggung hasil serta risiko. Murabahah, jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Ijarah, sistem sewa di mana pengguna membayar biaya penggunaan barang tanpa memiliki barang itu. Salam dan istisna adalah kontrak pemesanan barang umumnya untuk proyek pertanian atau manufaktur melalui akad-akad ini. Sistem keuangan syariah mendorong transaksi berbasis aset real, bukan transaksi spekulatif. Setiap perputaran uang selalu disertai dengan aktivitas ekonomi nyata. Yang keenam yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki fungsi serupa dengan bank konvensional, menghimpun dana dan menyalurkan, namun dengan prinsip syariah, misalnya tabungan dan deposito, menggunakan akad mudarabah bagi hasil atau wadiyah titipan. Pembiayaan usaha dilakukan dengan murabahah atau masyarakat, bukan pinjaman berbunga. Bank diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Tujuan akhirnya bukan hanya profit, tapi juga memperdayakan masyarakat, khususnya sektor UMKM yang sering kesulitan akses modal di bank konvensional. Yang ketujuh yaitu peran sosial keuangan syariah. Keuangan syariah memiliki misi sosial yang kuat. Islam tidak memisahkan antara sektor bisnis dan amal sosial, melainkan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sistem ini menciptakan sirkulasi kekayaan yang adil. Contohnya, dana zakat bisa digunakan untuk membiayai pelatihan kerja dan usaha kecil. Ada juga wakaf produktif, bisa mengelola aset berupa tanah atau bangunan untuk mendukung kegiatan ekonomi umat. Lembaga amil zakat modern kini bekerja sama dengan bank syariah agar dana sosial dapat dikelola secara profesional. Dengan begitu, keuangan syariah bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga alat pemberdayaan sosial. Tantangan dalam implementasi. Walaupun potensinya besar, keuangan syariah menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, kurangnya literasi masyarakat. Banyak orang mengira bank syariah hanya mengganti nama bunga menjadi bagi hasil, padahal mekanismenya sangat berbeda secara prinsip. Yang kedua, keterbatasan SDM dan keahlian. Diperlukan tenaga profesional yang paham baik ilmu keuangan modern maupun hukum Islam. Yang ketiga yaitu regulasi dan infrastruktur pemerintah
perlu terus memperkuat sistem hukum agar transaksi syariah mendapat perlindungan yang jelas. Yang keempat, persaingan global. Lembaga keuangan syariah harus inovatif agar mampu bersaing dengan sistem konvensional yang lebih mapan. Namun, di balik tantangan ini terdapat peluang besar: populasi Muslim yang besar, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan etis. Yang kesembilan yaitu peran teknologi dalam perkembangan keuangan syariah. Digitalisasi kini menjadi kunci transformasi keuangan syariah, tidak lagi tertinggal dari tren teknologi. Munculnya Finantik Syariah, finansial teknologi berbasis Islam, membawa inovasi seperti platform peer-to-peer lending syariah untuk mendanai UMKM tanpa bunga, aplikasi zakat dan wakaf digital yang transparan, dompet digital halal yang memastikan transaksi bebas dari riba. Teknologi juga memperkuat prinsip syariah seperti transparansi dan akuntabilitas karena semua transaksi terekam secara digital, bisa diaudit dengan mudah. Yang ke-10 yaitu studi kasus keberhasilan. Beberapa contoh nyata menunjukkan efektivitas sistem ini. Yang pertama, Bank Syariah Indonesia atau BSI berhasil menjadi salah satu bank terbesar di Asia Tenggara. Ada juga wakaf produktif di Malaysia, membiayai rumah sakit dan universitas tanpa menggunakan dana pinjam berbunga. Ada juga pembiayaan mikro syariah di Bangladesh, telah membantu jutaan miskin membuka usaha. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa keuangan syariah bukan sekedar idealisme agama, melainkan sistem ekonomi yang nyata, adil, dan efisien. Jadi, kesimpulan dari materi tadi adalah keuangan perbankan syariah adalah ekonomi yang menyatukan antara spiritualitas dan rasionalitas. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari angka keuntungan, tetapi juga dari nilai moral dan keberkahan. Dengan prinsip larangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan bagi hasil dan tanggung jawab sosial. Sistem ini menciptakan ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan sosial. Jika masyarakat, pemerintah, dan lembaga keuangan bekerja sama, keuangan syariah bisa menjadi fondasi ekonomi masa depan, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh manusia yang mencari sistem ekonomi yang etis dan berkeadilan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya penerapan prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam sistem ekonomi Islam. Terima kasih kepada dosen pengampu dan rekan-rekan semua yang telah menyimak hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dark in her heart.